Pembalikan beban pembuktian atau shifting the burden of proof menurut Black's Law Dictionary adalah pemindahan tugas untuk membuktikan suatu fakta dari satu pihak ke pihak lain. Sedangkan menurut West Encyclopedia of American Law, shifting the burden of proof dijelaskan sebagai proses pengalihan kewajiban untuk secara tegas membuktikan suatu fakta dalam kontroversi atau masalah yang dibawa selama gugatan dari satu pihak dalam kontroversi hukum kepada pihak lain. Sedangkan menurut Eva Laela Fakhriyah, beban pembuktian terbalik atau lebih tepat dengan istilah pembalikan beban pembuktian dari penggugat kepada tergugat, merupakan suatu keadaan di mana seyogyanya, menurut pasal 163 HIR, pasal 283 RBG, yang pertama-tama dibebani pembuktian oleh hakim adalah penggugat, namun karena keadaan tertentu, tergugatlah yang pertama-tama dibebani pembuktian, dengan membuktikan apa yang dituduhkan oleh penggugat bukanlah akibat perbuatannya. Pembalikan beban pembuktian, atau omkering van bewislas, atau disebut juga pembuktian terbalik, dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut undang-undang tersebut, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan pasal 19 ayat 1. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 19 ayat 2. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi, pasal 19 ayat 3. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan, pasal 19 ayat 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen, pasal 19 ayat 5. Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, pasal 28. Konsekuensinya, jika pelaku usaha gagal membuktikan tidak adanya unsur kesalahan, dan cukup memiliki alasan yang sah menurut hukum, maka gugatan ganti kerugian yang dituntut penggugat atau konsumen akan dikabulkan. Jamaluddin menjelaskan, beban pembuktian terbalik ini penting untuk diterapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tidak adil kiranya jika konsumen harus membuktikan unsur kesalahan tersebut dengan dasar pertimbangan, a. secara sosial ekonomi kedudukan konsumen lemah dibandingkan dengan kedudukan pengusaha atau perusahaan, b. dalam menghadapi gugatan konsumen, pengusaha lebih mudah mendapatkan pengacara untuk membela kepentingan-kepentingannya, termasuk dalam membuktikan dalil-dalilnya lewat keahlian para ahli dari berbagai bidang sesuai dengan produk yang dihasilkannya. C. Bagi konsumen sulit membuktikan unsur ada tidaknya kesalahan atau kelalaian pengusaha atau produsen dalam proses produksi, pendistribusian, dan penjualan barang atau jasa yang telah dikonsumsi konsumen. Dalam sistem pembuktian terbalik, lanjut Jamaluddin, pelaku usaha harus membuktikan tidak adanya unsur kesalahan, sedangkan konsumen tetap dibebani pembuktian, adanya kerugian yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Jadi, yang menjadi beban dan tanggung jawab pelaku usaha adalah membuktikan tidak adanya unsur kesalahan, bukan tidak adanya unsur kerugian pada konsumen. Beban pembuktian terbalik sebagaimana diuraikan di atas, yang dianut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut merupakan salah satu bentuk pemberdayaan konsumen, karena konsumen pada umumnya tidak mengerti dari apa saja barang itu dibuat, bagaimana proses pembuatannya maupun pemasarannya. Pelaku usaha atau produsen dari produk bersangkutan sendiri yang mengerti sepenuhnya tentang produk konsumen dan pemasarannya. Menurut Eva Laela Fakhriyah, dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan pada tahap pembuktiannya akan lebih tepat dan dirasakan adil bagi para pihak bila menggunakan sistem beban pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian, yaitu tergugat yang harus dibebani pembuktian pertama-tama bukan penggugat. Karena apabila penggugat yang harus membuktikan bahwa tergugat telah melakukan pengrusakan dan/atau pencemaran lingkungan, hal ini akan memberatkan penggugat dan bahkan ia tidak akan punya kemampuan untuk membuktikannya. Menurutnya, dalam sengketa lingkungan hidup sebagai penggugat pada umumnya adalah masyarakat awam yang secara sosial ekonomi lebih rendah dari tergugat yang pada umumnya pengusaha atau perusahaan.
Dalam hal demikian akan dirasakan adil apabila hakim membebankan pembuktian pertama-tama kepada pihak tergugat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dari tergugat, untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup sebagaimana dituduhkan oleh penggugat.